sekarang ini para suhu, iya. Para suhu udah berlagak menjadi seorang yang cupu. Nah, terus? Yang cupu sok-sokan jadi suhu. Oh gitu. Baru mulai ya. Yang suhunya udah pada pensiun. Aduh, yang cupu sok-sok jadi suhu. Norak lo. Oke, Bang Ajis. Namanya Ajis siapa? Nah, kalau nama lengkap itu Abdul Aziz Lubis. Nah, tapi kalau nama-nama yang sering orang tahu tuh Aziz Lubis. Medan ya? Iya, Medan. Nah, aku tuh asli lahir di Medan. Orang tua semuanya masih tinggal di Medan. Dan aku satu-satunya yang merantau. Anak ke berapa? Anak ketiga dari 4 bersaudara. Di sini sudah berapa lama? Di sini aku 3 tahun. 3 tahun ya. Tentu banyak banget hal-hal yang sudah ditemukan. Karena anak perantauan tuh, karena saya juga merantau juga ya. Iya. Merantau walaupun nggak jauh lah, tetap seorang Jambi ya. Tapi di Jambi ini ya tentu ya kita jauh dari orang tua. Banyak banget hal-hal yang orang tua nggak tahu. Ya, Orang itu tahu pasti. nggak tahu keadaan kita di sini seperti apa. Ada sukanya, ada dukanya juga ada pasti Bang ya. Bener banget. Nah, apalagi juga kan kemarin aku di Desember kemarin ya, itu sakit. Nah, Sakit. Iya, Di benar. sini ngomong-ngomong di sini ada saudara nggak? Kalau saudara ada, ya saudara punya. Nah, tapi waktu itu aku di Desember sakit, terus lumayan lama juga. Kalau diperiksa kemarin gejalanya DBD. Cuman hampir ya, masih hampir gejala DBD. Waktu itu aku sempat infus, kemudian juga infus vitamin. Orang tua aku tahu. Orang tua aku langsung ke Jambi. Dikabarin ya. Iya, langsung ke Jambi nyusul. Dari Medan mereka ke Jambi. Jadi sebegitu sayangnya sama anaknya kayak gitu. Karena aku biasanya setahun minimal 2 kali balik ke Medan. Jadi waktu 2023 itu aku cuman sekali doang di bulan puasa. Karena jatah libur aku itu di setahun itu 2. Di bulan puasa 10 hari puasa sama bulan 7. Jadi aku bulan 7 tuh nggak pulang. Tiba-tiba mereka tahu aku sakit waktu itu. Jadi mama sama ayah aku tuh dari Medan langsung ke Jambi. Dari Medan langsung ke Jambi. Ke Jambi. Kemudian demi anaknya tercinta. Kemudian aku udah seminggu di sini kan dirawat sama mama sama ayah. Akhirnya aku dibawa pulang ke Medan. Aku ikut ke Medan jadi. Oh, balik ke Medan lagi. Iya, jadi aku Januari kemarin itu udah balik ke Medan gitu. Jadi aku di Medan dirawat lagi, dikasih ya ramuan tradisional lah. Oh, gitu. Biar bisa sehat lagi kayak gitu, sehat dan tahan lama. Apa itu yang tahan lama ya? Biasa untuk Betul, kalau menjalani kehidupan. Kalau ada ramuan tradisional tahan lama, biasanya larinya ke orang yang sudah. Ya, yang udah menikah ya. Kalau yang belum menikah jangan dicoba. Tapi boleh lah sesekali lah. Oke. Sekali ya. Iya, sesekali, jangan setiap hari lah. Kita mungkin bisa berbagi Bang ya. Dari pergaulan kita sendiri lah, kita banyak nemuin orang yang kadang jalannya salah tuh. Ada yang jalannya lurus, ada yang benar, atau benar menjaga, atau memang ibaratnya tidak menjaga. Ngerti kan maksudnya kan? Nah, Paham. untuk cewek kadang banyak mereka yang menjadi apa ya ibaratnya ya. Ya mohon maaf lah ibaratnya melakukan pekerjaan yang memang kadang orang tuanya nggak tahu nih. Di kampung taunya orang tuanya baik-baik misalnya ya, tapi ya namanya kebutuhan ekonomi kadang ya ibaratnya kayak jadi cewek-cewek open kayak gitu kan. Itu banyak banget kayak gitu. Di Jambi ini banyak banget. Sebenarnya gini, menurut pengalaman dan juga cerita ya kan, karena gini, aku juga tipikal orang yang kadang suka ngeriset gitu. Ketemu sama A sama si B dengan latar belakang yang berbeda, terus aku kaitkan dengan yang namanya perkembangan zaman saat ini. Jadi saat itu aku pernah ngobrol
dengan perempuan yang dimaksud ya. Ya. Sebenarnya ini disclaimer, bukan mau ngejatuhin harga diri perempuan, bukan gitu ya. Tapi waktu aku ngobrol ya, aku tanya, kenapa kamu memilih jalan hidup yang seperti ini? Nah, jawabannya itu adalah karena ekonomi. Menurut aku itu bukan jawaban yang pas ya gitu kan. Iya, benar. Karena kalau untuk kebutuhan ekonomi aja, mohon maaf, masih banyak pekerjaan yang halal, Yang baik-baik kan. bener. Nah, jadi gini, kalau kita kaitkan dengan perkembangan zaman, apalagi dengan ya handphone harus canggih, kemudian barang pakai baju harus branded, ya kan, kemudian gaya hidup, lifestyle sih. Jadi lebih banyak perempuan kesana arahnya untuk gaya hidup, bukan untuk perekonomian. Kebutuhan ya. Bayangin aja, perempuan kayak gitu. Satu malam bisa dapat 500.000 paling sedikit, kadang bisa sampai 2 juta 3 juta. Itu yang dimaksud dengan ekonomi, kan gitu ya kan. Nah, jadi kalau dia merantau terus melakukan hal-hal yang begitu, itu sebenarnya kalau menurut aku itu udah rusak dari lama sih sebenarnya. Jadi riset aku tuh gini, ada yang memang posisinya mungkin waktu dia pacaran mungkin sudah pernah melakukan hal-hal yang di luar batas, ya kan, atau pergaulan kayak gitu. Jadi tinggal dua itu sih. Karena kalau yang belum pernah melakukan hal-hal seperti itu, yang orang lakukan, yang orang dewasa lakukan, ya kan, kalau dia belum pernah coba, maka presentasinya 80% dia nggak akan mau kayak gitu. Nggak bakal. Iya, bener. Tapi karena dia udah coba sekali, nah ingat ini ya, buat perempuan-perempuan yang masih terjaga kehormatannya, mohon diingat ini. Nah, kenapa aku bilang diingat? Pertahankan kehormatanmu, itu aja. Kalau misalnya udah dicoba sekali, enak loh itu. Bener enak loh, nagih loh itu. Iya. Bener. Apalagi perempuan itu nafsunya 2 kali nafsu laki-laki loh. Bahaya loh perempuan itu. Racun dunia kan. Kalau mereka udah beraksi, dunia hancur. Bener tuh lagu-lagunya. Kalau laki-laki tuh nafsunya aja yang rusak. Bener. Kalau udah selesai dia udah. Kalau perempuan tuh kalau dia udah keluar, dia mau lagi. Nggak cukup sekali, bener kan? Kok bener? Pengalaman ya bang? Enggak, kita kan tahu dari orang juga. Iya. Jadi pendapat orang-orang kita kumpulin. Bener. Tapi memang itu sih, mereka yang memang bisa menjaga itu tuh nggak mudah sih sebenarnya. Benar. Karena selagi orang itu masih mau pacaran, itu nggak bisa dihandle yang kayak gitu. Benar. Ada nggak orang pacaran gonta-ganti pacaran sampai 10 atau 15 mantannya dari SMP SMA? Misalnya nih mantan pertama cuma duduk bareng. Kan ada ini tingkatannya dia. Putus misalnya, ketemu dengan yang baru. Yang baru ini sudah dulu cuma gini ya, ceweknya kan gitu kan. Setelah ketemu lagi pegangan tangan, naik lagi tingkatannya. Iya kan kayak gitu. Paham. Setelah itu kayak kalau saya ibaratkan putus dari A ke B ke C, itu nggak terlalu lambat itu prosesnya. Malah kebanyakan pacaran sampai 4 tahun 5 tahun nih misalnya. Sebulan pertama dia nggak ngapa-ngapain misalnya, nggak pegang tangan, cuma duduk bareng gemeteran. Kadang dulu saya waktu masih umur SMP itu gemeter duduk kayak gitu. Tapi kan beda kan pergaulan kita, otak kita tuh jadi banyak pengetahuan yang masuk, hal-hal yang kayak gitu. Bener. Nah pacaran udah 1 tahun nggak mungkin pegangan tangan gitu kan, masuk ke ya kan ciuman misalnya kan. Putus misalnya nih, ketemu cowok yang baru, itu pasti tingkatan semakin orang sering pacaran semakin umur bertambah, makanya berada pada fase mereka tuh sampai hilang keperawanan, ya kan. Iya. Gini yang sering terjadi, kenapa orang jadi salah jalan itu. Kalau yang misalnya mereka misalnya kehilangan keperawanan karena pacarnya, itu masih baik-baik tuh. Dia masih ada kesetiaan kayak gitu. Aku nih orangnya suka nanya gitu kan, suka nanya dan mencari informasi sesuatu yang bikin aku tuh penasaran. Mereka tuh banyak salah jalan itu ceritanya. Salah satunya nih ya, mereka punya pacar dan pacarnya itu ngajak kayak gitu terus-terusan gitu kan. Nah, tapi nggak ada niat serius.
nggak ada niat serius dan akhirnya putus. Akhirnya Banyak. putus. Itu cuma pacaran, nggak sampai ke tunangan atau ke menuju keseriusan sebenarnya. Cuman kalau cowok ditanyain serius kan kebanyakan kan ya kayak gitu kan, serius gitu kan. Yang bisa menampilkan cowok itu serius enggaknya kalau misalnya ada cincin yang melingkar di jari manisnya gitu. Itu yang bisa bikin kalau misalnya ngelakuin kayak gitu misalnya ya berarti bakal dinikahin. Beda kalau sama orang pacaran. Orang pacaran pasti kan ke situ. Nah, setelah putus, ceweknya mikir nih, keperawanan aku sudah hilang nih katanya kan. Tapi aku nggak apa yang aku dapetin gitu. Nah, Iya, itu bener. mending aku jualan aja gitu. Iya. Kebanyakan kayak gitu. Itu yang bikin salah satunya. Mungkin banyak faktor-faktor lain yang bikin. Iya, gitu. jadi kalau menurut aku nih, teman-teman gini, memang mungkin kebanyakan yang seperti itu, pacaran sebulan, 2 bulan nggak apa-ngapain, tapi udah setahun, 2 tahun, 3 tahun mulai nakal-nakal. Walaupun misalnya sama-sama gitu kan. alim nih. Cuman memang ada juga orang yang pacarannya lama tapi memang bener-bener Menjaga ya. menjaga. Ada, pasti banyak kan gitu. Nah, kalau perihal gini, kata-katanya gini, kalau perempuan semakin nakal, dia akan bisa semakin sukses. Kalau laki-laki yang nakal, dia akan semakin miskin. Iya. Bener kan? Jadi perempuan itu bahaya, Pak. Bahaya perempuan itu. Bahaya, hati-hati sama perempuan, ngeri perempuan. Karena apa ya? Perempuan itu dibalik lelaki yang sukses, ada perempuan hebat di balik lelaki itu. Itu udah pasti. Ya kan? Jadi kalau kita ngobrol soal gini, mungkin banyak yang udah kaya-kaya, ya kan, waktu susah masih punya istri 1, ya kan, udah kaya punya istri 2, dan itulah titik kehancurannya, Pak. Bener. Karena gini, aku ngelihat, kenapa aku bisa bilang gitu, karena aku ngeliat pengalaman ya, maksudnya ada beberapa yang aku lihat punya istri 1 waktu masih susah, terus ditemani merintis gitu kan, sampai jadi istrinya. orang. Kemudian mulai belok nih. Kita bukan nggak setuju tentang bisa nikah sama 2 istri, 3 istri, bukan nggak setuju. Cuman kebanyakan, ya kan, kebanyakan yang punya istri 2 ujung-ujungnya hancur. Kalau nggak berakhir di penjara, ya bubar berantakan lah pokoknya. Intinya gitu. Buat laki-laki intinya kalau misalnya ada perempuan yang benar-benar tulus setia sama kamu, Jangan disia-siakan ya. bener banget, tolong jangan dijaga. Intinya Iya. itu kalau kita ngomongin soal perempuan, karena apa ya, perempuan itu memang benar-benar diciptakan sama Tuhan, semuanya indah, bener, semuanya cantik kok, nggak ada yang nggak cantik perempuan, semuanya cantik perempuan, bener. Jadi kalau apalagi gini, apa namanya, perempuan itu dasarnya hatinya baik kok, bener. Jadi kalau dia jahat, kalau dia suka nyakitin, itu bukan karena dia jahat, karena dia pernah disakitin. Intinya itu kalau perempuan, ya kan. Jadi makanya kalau perempuan adalah orang yang selalu benar, itu memang iya itu. Jadi nggak bisa dibantah itu, bener. Itu memang bener. Perempuan itu memang manusia yang paling benar tuh udah perempuan. Laki-laki manusia yang paling banyak salah. Ya, itu udah pasti tuh, ya kan. Jadi buat teman-teman di luar sana, intinya balik lagi, kalau kamu sudah memiliki perempuan yang cantik, yang baik hatinya, jangan sia-siakan. Intinya itu. Kamu bisa berbuat 1 kali kejahatan untuk perempuanmu, dia bisa ngebalas 10 kali perbuatanmu di balik yang kamu nggak tahu. Itu kata-katanya, Pak, kalau untuk bicara soal perempuan. Ya banyak ya ilmu yang Banyak mungkin loh, kata-kata ini bermanfaat untuk kita semua. Emang lebih enak lagi kalau sambil ngerokok nih, Bang. Oke, bebas. Apalagi Bang, pengalaman boleh langsung. Nah, jadi Pengalaman kalau apa? misalnya ini ya, kalau aku sih cerita cintaku sampai hari ini belum ada yang indah, belum ada yang manis gitu. Karena aku sendiri kan belum nikah ya. Cuman
apa ya? Maksudnya tuh beberapa kali pacaran gitu kan. Endingnya nggak ada yang manis kayak gitu. Selalu kandas. Iya, maksudnya kalau manis itu manis dalam arti kata yang aku maksud itu adalah putus secara baik-baik. Itu manis, menurut aku itu manis gitu kan. Nah, aku selama perjalanan cintaku itu belum pernah ada yang endingnya yang enak gitu nah. Endingnya tuh nggak enak semua. Itu kira-kira karena apa? Karena karena apa ya? Masalahnya tuh kan biasanya gini loh. Orang putus itu ada yang ngerasa ini misalnya sebagai cowok misalnya. Ada yang putus itu memang karena kesalahan si cowoknya sendiri. Emang kebiasaan dia tuh emang nggak berubah misalnya, atau selalu ketemu di circle cewek itu yang memang misalnya pergaulan bebasnya emang dia berada di tempat yang memang ceweknya tuh jarang ada cewek yang setia di situ. Misalnya itu. Kalau abang apa? Misalnya yang abang rasain. Kalau aku sih kalau introspeksi diri udah pasti introspeksi diri dulu kan. Cuman waktu itu aku cinta pertama mungkin SMP kali ya. Iya SMP. Itu aku pacaran hampir 4 tahun, Pak. Hampir 4 tahun. Endingnya diselingkuhin. 4 tahun. 4 tahun lama juga, Bang. Lama banget dari kelas SMP kelas 2 sampai SMA kelas 2 kalau aku nggak salah. Kalau kredit itu sudah ini Lunas, motor, sudah setahun lagi mobil. Sudah dapat yang bagus tuh kan, ibaratnya kan kerja keras ya. Iya. Tapi dulu belum ada kredit sampai 4 tahun, cuma 3 Iya. tahun. Kalau sekarang udah ada yang sampai 5 tahun kan kalau motor. Nah, jadi endingnya itu kayak gitu. Justru dia temakan omongannya sendiri. Gimana? Coba dijelasin. Jadi gini. Waktu itu aku memang perempuan ini cantik sih. Cantik memang, aku akui. Nah, jadi waktu itu dia selingkuh sama tetangganya sendiri. Selingkuh. Oh. Awalnya ya ketahuan, cuman nggak tahu kenapa memang Tuhan mungkin memberikan aku anugerah. Jadi aku tuh kalau punya pacar, terus aku tahu pacar aku selingkuh, nggak usah dikasih tahu, aku tahu. Jadi insting aku main, Pak. Jadi aku udah mulai feeling nih, oh ini udah nggak bener nih, tanpa ada yang ngasih tahu. Dan itu bener terjadi. Kan itu bisa dilihat biasanya dia dari komunikasi Enggak. handphone. Orang yang selingkuh itu pemain, Pak. Pemain. Pemain dari semuanya. Pemain drama, iya. Pemain kata-kata, iya. Jago acting, itu orang yang pandai selingkuh pasti paham ini begitu tuh. Jadi iya. smooth, semuanya halus. Tapi dia nggak bisa ngebohongin yang namanya insting, feeling seseorang. Karena kan kita mencintai seseorang itu tulus. Jadi ketika kita disakiti, kita langsung tahu loh, wah ini udah nggak bener nih. Tapi kalau misalnya kita mencintai seseorang hanya karena sesuatu hal, karena dia cantik, karena dia banyak duit, ya kita diselingkuhin kita nggak akan tahu. Kalau nggak orang lain yang ngasih tahu. Itu kalau menurut aku yang aku alamin ya. Sampai sekarang pun aku juga begitu, Bang. Jadi kalau misalnya pacar aku selingkuh nih, sekarang aku tahu kok. Atau dia mulai mau apa namanya? Mulai mau Berubah lah. Iya, mau selingkuh gitu kan, baru mau selingkuh. permulaan lagi tahap 1 lah gitu kan. Aku udah langsung tahu, wah ini udah nggak bener nih. Tiba-tiba ketahuan bener ketahuan, dan itu nggak butuh waktu berbulan-bulan. Hitungan hari cuman, aku tahu itu. Hitungan hari beneran. Jadi nggak tahu entah kenapa dari dulu emang kayak gitu. Kalau dilihat dari cerita abang tuh, tapi gini, saya kasih masukan sedikit. Wanita itu memang sebenarnya butuh kebebasan. Lah, gini. Wanita nggak suka dikekang, Bang. Enggak. Justru malah aku yang dikekang, Bang. Oh, malah dikekang. Kebalik kan. Jadi kalau misalnya apa ya, kayak kemarin teman aku curhat nih, pacar aku nih aku tuh apa-apa harus begini. Tahu nggak apa yang aku bilang? Pacar kau tuh pemain. Itu yang aku bilang, Bang. Karena aku pengalaman kan dengan hal-hal yang begitu kan. Menurut aku cinta itu ya nggak harus ada yang saling kekang, nggak usah pakai banyak aturan lah. Iya. Kayak gitu. Main percaya aja sih. Dan gini, Bang, yang sampai saat ini pacar aku yang dia nggak tahu tentang aku, termasuk yang sebelumnya. Aku kalau pacaran memang paling nggak bisa romantisan di depan umum, Pak. Untuk bergandengan tangan aja saat jalan, aku nggak bisa. Beneran nggak bisa.
apalagi ini kan baru-baru nih Valentine gitu kan. Nah, pasti kan kalau yang pacaran dibeliin coklat gitu kan. Coklat di mana-mana promo gitu kan. Harus dibeliin apa macem lah gitu untuk Valentine. Aku sama sekali enggak. Ngucapin aja enggak. Kalau kita bicara soal hari kasih sayang, setiap hari, setiap hari. Kasih sayang ya. Sama kan kayak hari ibu. Bukan hari cuman satu hari aja kan hari ibu, tapi setiap hari kan emang harinya hari ibu. Masa kita harus memikirkan apa namanya hari ibu itu cuma satu hari kasih sayang cuma satu hari. Itu logika aku begitu. Jadi aku tuh punya prinsipnya gini bang, kalau masih pacaran, aku nggak mau yang romantis yang di depan umum tuh nggak mau. Jadi tapi aku punya prinsip, kalau aku udah nikah, siapapun wanita itu yang ku nikahi, ku jamin mbak. Bahagiakan intinya ya. Bahagia itu lebih dari itu Iya. bang. Maksudnya 360 derajat yang dia lihat aku saat dia pacaran sama aku, sama aku yang udah nikah itu berubah total pasti itu. Karena aku mau membuat sesuatu hal aku bebas dong karena udah nikah kan gitu. Sekarang ini aku nggak mau nggak mau buat orang berdosa gitu. Maksudnya gini bang, kita jalan di mall nih berdua sama pacar aku, misal gandengan tangan atau apa, terus ada orang lain melihat gitu kan, wih kok anak-anak zaman sekarang kok gini banget ya, pacarannya melampaui batas. Berdosa nggak ada yang ngomongin orang bang, bener kan? Iya. Teman kan penyebabnya kita. Nah aku tuh menghindari yang begitu-begitu gitu. Tapi kalau kita udah berumah tangga, kita mau pegangan tangan, mau apa segala macam, jadi kan, oh ya udah aman, kita udah halal kok, kayak gitu. Aku lebih kepada itu sih sebenarnya. Nah jadi nggak, memang aku orangnya nggak romantis, nggak. Terus perhatian juga aku nggak terlalu perhatian. Justru kalau aku nggak di WhatsApp, aku nggak akan nge-WhatsApp juga tuh. Oh, Nah, gitu. itu nggak tahu kenapa suka gitu, aku suka sibuk dengan diriku sendiri aja. Makanya aku dulu tuh memang bener-bener kayak gimana ya, waktu pacaran 4 tahun tuh bener-bener dikekang bang. Jadi kalau mau keluar, jadi kan dulu balik sekolah bareng gitu kan, terus pulang sekolah tuh langsung teleponan sampai malam. Jadi kalau mau keluar nongkrong sama teman-teman tuh udah nggak bisa lagi, beneran nggak punya waktu, beneran. Itu selama bertahun-tahun. Itu saling ngekang atau gimana? Abang gak ada ngasih batasan dia untuk Awal mula kan bukan aku yang buat ya, gitu kan. dia dulu yang Iya, buat duluan kan? yang buat. Jadi ya, abang gak gitu nggak sama dia? ya akhirnya harus begitu kan. Iyalah. Iya tentunya kan Sama-sama. kalau udah teleponan, bayangin bang, dari pulang sekolah sampai malam tuh teleponan bang. Pulang sekolah tuh siang loh jam 2. Teleponan tuh nggak lepas-lepas sampai malam, bayangin coba. Itu pulsa udah berapa duit pak? Dulu kan nggak pakai WhatsApp, pakainya kan pulsa, nggak pakai BBM juga dulu. Aku 2000 berapa itu, 2012 mungkin, apa 2011 aku mulainya. Konsepnya gini bang. Kalau kita masih muda ya, di umur abang sekarang berapa? 25. 25 ke hampir 30 misalnya target abang umur 30. Abang boleh lah misalnya mau gonta-ganti pacar, mau bagaimanapun keinginan abang ya. Iya. Mau pergaulannya seperti apa. Ini disaranin nih untuk orang yang untuk cowok-cowok nih. Karena kalau masih pacaran itu kita janganlah terlalu banyak effort ke apapun itu berupa materi ke pacar ya. Itu masih pacaran karena bisa putus gitu kan. Jangan terlalu royal gitulah kalau misalnya masih pacaran. Karena kamu bakal bisa rugi, kamu bisa putus kapan aja. Tapi pada saat kamu menemukan orang yang memang benar-benar kamu nikahin, kamu bakal nikahin. Nah, ya usahakan kalau misalnya apapun keinginan dia misalnya ya, kita nggak rugi ngasih apapun untuk dia, nggak bakal rugi gitu loh. Karena itu bakal jadi milik kita pasti gitu loh. Kalau pacaran jangan terlalu seperti itu gitu. Kalau prinsip aku justru beda bang. Oh beda. Kalau prinsip aku, misal aku baru pacaran ya, Ya. aku awal tidak akan menunjukkan sifat royal aku kepada orang, kepada perempuan itu. Iya nggak usah. Tapi aku justru malah melihat perempuan itu royal atau tidak ke aku. Karena gini, aku tuh orangnya suka all in bang. Jadi gini, aku royal bang sama perempuan, beneran. Jadi pengen ini pengen itu, ya berangkat pak.
yuk pengen kesana kesini, yuk pengen beli ini beli itu, ayo. Cuman makanya aku bilang aku dari awal aku nggak mau royal dulu. Jadi aku mau ngelihat dulu nih perempuan perhitungan atau enggak, nih perempuan royal atau enggak. Bukan aku membodoh-bodohi orang ya, enggak. Boleh tanya lah sama orang-orang mantan aku, atau nanti ada yang nonton di komen, boleh gitu kan. Maksud aku adalah, wah kalau bicara soal duit bukan ngungkit, tapi memang ya aku memang nggak ini bang, maksudnya nggak perhitungan soal begitu gitu. Ingin melihat Kalau dulu gitu ya. kalau putus ya udah begitu. Cuman aku belum sampai ke arah harus beli emas atau apa tuh, nggak ke situ. Cuman kalau kayak beli apa gitu, barang atau apa gitu kan, aku mau. Tapi kalau ke arah emas aku belum mau. Kayak gitu. Jadi intinya royalnya itu kayak, yuk kita makan ke sini, yuk ini beli ini, yuk beli ini, beli itu, beli ini, beli itu gitu. Cuman kalau emas apa segala macam tuh belum ke situ. Masih gitu sih. Sekarang punya pacar kan? Punya. Kalau sekarang punya. Nanti bilang jomblo pula, marah pacarnya nih. Cuman kalau bahas tentang pacar aku sekarang nih, sebenarnya ceritanya menarik. Aku bilang, aku nih pacaran sama yang beda agama bang. Beda agama itu gimana caranya abang memutuskan? Abang nih agama Islam kan? Pacar Kristen ya. Sebenarnya gini, kita melihat apa ya, sesuatu itu biar suatu hari nanti nggak ada apapun yang berhubungan dengan penyesalan, rugi, merasa rugi gitu. Misalnya ya, ini contohnya gini kan, aku banyak nemuin yang kayak gini, beda agama. Yang agak bingung itu gimana caranya mereka itu memutuskan untuk pacaran, padahal sudah tahu beda agama. Endingnya nanti apakah bisa bersatu beneran nggak sih gitu loh. Banyak yang menyesal, udah 3 tahun 4 tahun udah merasa cocok nih, pada saat mau ke jenjang serius bubar. Karena apa? Nggak dipikirkan dulu memutuskannya, bener-bener kamu bakal mau nikahin dia nggak gitu. Nah, kalau cuma yang penting suka sama suka, ingat loh, kalau sudah nyaman tuh susah banget, ngelepasinnya susah gitu loh. Nah, gimana pandangan awal dulu, gimana kok bisa? Kalau awal ceritanya, aku tuh sebenarnya hanya apa ya, dulu tuh kita cuman saling akrab sebenarnya, kayak gitu. Terus memang aku orangnya ngelihat perempuan ini memang seneng aku ngelihatnya gitu, karena gini, rajin, kemudian gigih gitu kan, maksudnya kepribadiannya bagus lah ya. Kepribadiannya bagus, pembersih, pinter masak, urusan rumah tangga, perannya seorang ibu tuh udah dikuasai lah gitu. Awalnya hanya akrab gitu loh, lama-lama kok nyaman gitu. Nyaman kan? Nyaman terus sama-sama nyaman kan, akhirnya berlanjut sampai sekarang. Nah, jadi yang sulit itu gini, bapaknya dia itu pendeta, atau dia itu guru agama Kristen. Ayah aku tuh imam masjid. Nah kan gimana coba? Cuman aku nggak tertutup, maksudnya gini, aku ngobrol kok ke keluarga, keluargaku tahu gitu kan, aku pacarannya sama siapa, keluargaku tahu, karena aku tipe kalau orang yang ada apa-apa pasti cerita sama mama kan, karena aku memang apa-apa ceritanya ke mama lah kayak gitu, baru mama konfirmasi ke keluarga yang lain. Nah kalau yang pacar aku sekarang ini, orang tuanya cuma sekedar tahu aku Ajis satu kantor gitu kan, teman baik, teman akrab, mungkin gitu, cuman belum tahu kalau dia ngebahasnya bagaimana. Intinya apa ya bang, kalau untuk endingnya aku berserah diri sama Tuhan, sama Allah yang pasti ya, apapun ceritanya, apapun endingnya ya aku naikin ke atas, karena itu di luar prediksi aku bagaimana. Cuman kalau harapannya ya kalau bisa bersatu ya bersatu, harapan gitu. Kan? Harapan kan, ya. Jadi kalau untuk siapa yang pindah ke sana kemarinya, itu belum sampai ke sana sih. Itu berat sebenarnya bang. Mas Iya. itu gimana ya? Cuman Masalahnya aku berat gini sih bang, kalau ngebahas itu kadang suka ngerasa pusing sendiri ya. kesal dengan yang namanya, aduh ya Allah kenapa begini banget ya. Maksudnya gini, aku pernah dapet pacar yang cantik tuh, pernah banget. Dapet pacar yang cantik itu udah pernah, cantik bagus gitu kan, tapi punya sifat buruk, ya kan, lengkap kan. Terus aku pernah punya pacar satu SD
SD itu satu sekolah, Pak. SMP satu sekolah, SMA satu sekolah. Heeh. Wah ini kan aku pikirnya kemarin, wah ini jodoh aku nih, gitu kan. Terus SD satu sekolah sampai SMA. Ternyata enggak, bukan. Terus punya pacar yang gini. Dulu aku pengen banget merantau ke New Zealand. Nggak tahu kenapa. Pengen aja ke New Zealand gitu. Nah, terus tiba-tiba punya pacar yang dia keluarganya ada di New Zealand. Aku pacari bang. Endingnya juga nggak bagus, putus kayak gitu. Terus aku punya pacar juga yang pinter masak, pinter lah semuanya gitu. Endingnya juga nggak bagus gitu. Nah ini dapet yang menurut aku versinya udah lengkap nih yang hari ini gitu kan. Pinter, gigih, cerdas, pandai masak apa segala macam. Tapi agamanya pak. Agama kan. Iya, jadi cerita cintaku tuh udah lengkap sebenarnya bang. Jadi kalau, mau aku bilang kalian harus cobain yang non muslim nanti salah gitu. Jadi jangan dicoba karena bahaya bahaya banget itu. Yang mempunyai permasalahan seperti itu banyak Banget. Dan mereka bakal menemui di suatu hari nanti titik harus lanjut atau berpisah. Itu pasti tuh karena beda agama. Nah kalau misalnya lanjut itu aku rasa sih sangat ribet lah. Apakah si ceweknya mau pindah agama? Kalau dalam agama Islam kan agak orang Islam nih agak sulit untuk ya ada batasan yang memang nggak harus kita ke situ gitu loh. Itu memang ada kayak dianjurkan untuk tidak ya kan. Kalau mau lebih baik yang non itu masuk ke agama Islam gitu loh. Kalau kebanyakan Islam itu keluar dari itu ya murtad jadinya. Iya. Kan seperti itu sangat berat. Makanya pada saat kita mau memutuskan untuk sebelum kita nyaman nih, karena sesuatu yang sering ketemu, sering bersama itu pasti bakal bikin nyaman. Kalau udah nyaman susah banget untuk keluar. Nah, pada saat kita mau memutuskan untuk aku pacarin nggak ya gitu kan. Itu kesalahan dimulai dari situ sebenarnya. Itu aku anggap kesalahan sih. Iya. Ya kan? Aku anggap kesalahan karena pasti bakal menemui titik di mana kita akan memutuskan sesuatu yang berat. Mau ngelepasin kita udah terlanjur sayang ya kan. Susah banget kok. Tapi kalau aku udah di titik yang pasrah aja sih bang sebenarnya. Kalaupun memang harus berakhir, aku cuma minta sama Tuhan, sama Allah untuk berakhir dengan cara yang baik-baik, yang manis lah. Kalaupun memang harus lanjut, ya Allah permudahkanlah, itu aja bang. Nah, cuman gini bang, ini butuh tantangan sebenarnya. Ini tantangan namanya. Selain memperjuangkan agama, yang pertama, yang kedua juga itu ada hal positif juga. Iya. Bagi abang ya. Iya, yang kedua hal karena gini bang, beda kalau kita nikahi orang Batak, ya kan, sama mungkin, mohon maaf ya bukan ngerendahin ya, maksudnya sama orang Jawa, yang suku Jawa misalnya gitu, atau Melayu mungkin gitu kan. Kalau orang Batak ini bang, sistemnya agak lain gitu, agak lainnya itu tinggi ininya ya. bahasanya itu sinamot. Semakin tinggi pendidikannya, semakin tinggi jabatannya di kantor, di perusahaan tempat dia bekerja, maka semakin besar sinamot. Jadi sinamot itu kayak apa ya? Itu sinamot itu ditentukan sama perempuannya sendiri dan koordinasi dengan mamanya. Jadi kalau misalnya gini, misalnya pacar aku minta sinamot tuh 60 juta, bang, itu bukan untuk apa-apa bang, itu untuk orang tuanya. Oh, untuk orang tuanya itulah. Iya, kurang lebih kayak gitulah ya. Nah, perihal itu untuk apanya lagi sama orang tuanya aku nggak tahu. Itu 60 juta, anggap seperti itu. Kemudian pesta adat di gedung itu beda lagi pak biayanya. Itu laki-laki juga yang biayain. Jadi 2 kali bang, 3 kali justru. Perlengkapan kamar belum, emas belum, acara adat belum. Itu ngerubah marga, Bang? Enggak. Kalau di aku kan udah punya marga juga. Aku Lubis kan juga punya marga kan. Jadi aman. Kalau yang mungkin abang tahu, mungkin itu beli marga.
yang harus potong Oh, iya. kerbau apa segala gitu. macam, mungkin yang kayak gitu kan. Kalau aku enggak, kami tuh udah sama-sama orang Batak, udah sama-sama punya marga. Tetap bisa artinya ya. Bisa gitu, cuman ya aku bilang tadi kalau kita nikah sama orang Batak memang harus begitu. Kalau sama orang Jawa kan mohon maaf ya, yang aku tahu karena mamaku Jawa asli bang, mamaku tuh asli Sederhana. Jawa Jogja kan, jadi enak. Karena aku punya kakak 2 nih di atas, perempuan. Jadi waktu mau lamaran kan aku tahu tuh, tau nggak mamaku ngomong apa? Gimana? Seberapa kamu sanggupnya aja lah, bayangin coba, enak banget kan. Jadi kalau dia cuma Itu bisa sama-sama bilang, orang Jawa. iya, Heeh. Memang kayak gitu. kakak aku kan Jawa, kakak aku kan Lubis sama kayak aku kan, mama aku aja yang Jawa. Terus misalnya gini, seberapa yang kamu ada aja, ibu minta kamu jangan ngepaksain kehendak, jangan sampai ngutang. Iya. Gitu Pak. Jadi kalau nggak bisa pesta jangan dipaksa. Gitu loh bahasa orang Jawa. Kan Iya. enak. Maksudnya kan Sederhana, kalau Bang. punya duit 20 juta aja udah bisa nikah Jadi kan. gitu. Yang penting sama-sama mau, sama-sama suka. Iya. Yang penting kedepannya aman gitu. Bener gitu. Kalau sama yang lain-lain kan kita harus butuh perjuangan. Artinya gini, itu ada pelajaran nih Bang. Kalau sama orang Batak, kenapa seperti itu? Biar tidak terjadi yang namanya perceraian. Makanya orang Batak tuh jarang ada yang cerai Bang. Kenapa? Kalau dia mau cerai, kan dia mikir lagi Bang, berapa banyak duit yang udah habis. Kalau orang Batak itu bukan soal itu aja bang, tapi dia ada kayak janji sama Tuhan. Iya, iya kalau itu yang memperkuat bang. Abang tau nggak orang Bugis? tahu guys. Ibaratnya ya mohon maaf lah, ibaratnya di Jambi ini banyak banget Bugis. yang Bugis tapi cewek yang pada saat kita kenalan sama dia tuh orang Bugis katanya kan. Terus status janda. Nah jadi aku bingung nih. Katanya adanya mahar yang tinggi yang ditetapkan dari dulu, dari zaman dulu, itu gunanya ya memang biar nggak terjadi perceraian ya kan. Iya, mungkin kayak gitu Itu ya. gunanya kayak gitu, yang pasti ya gitu menurut adatnya. Tapi di zaman sekarang itu udah nggak bisa dijadiin patokan lagi, karena setelah menikah itu nanti adanya bakal sukses atau bakal turun misalnya. Nah itu yang bikin mereka itu bakal ada timbul masalah, entah masalah ekonomi. Nah itu yang bikin hal itu tidak berlaku lagi. Ada masalah ekonomi, perselingkuhan misalnya. Itu yang bikin adat yang dulu digunakan untuk mempererat, untuk biar nggak kemana-mana, biar sampai tua berdua gitu kan. Tapi nggak bisa dipakai lagi di zaman sekarang, karena apalagi zaman sekarang sudah sosial media di mana-mana, di Facebook, di Instagram. Istri orang misalnya dicagil, ya kan? Sudah menikah masih dicagil dengan yang masih bujangan misalnya. Karena lihat suaminya atau istrinya kurang menarik, Ya. ya kan? Lepas juga bisanya, kan kadang nggak gitu. Nah, jadi ini buat teman-teman kalau misalnya yang lebih paham tentang adat Batak dan lain sebagainya, kalau aku tadi ada salah mohon nanti ditambahin aja di kolom komentar misalnya gitu. Kita bukan mau ngerendahin suku ya. Jadi maksudnya gini, tentunya kan masing-masing suku tuh punya budaya masing-masing. Tapi kalau di Batak tuh masih dipakai Pak. Yang begitu tuh masih dipakai. Masih kan? Iya masih. Kayak Nah, kemudian kita bahas sosial media tentang ibu-ibu, bapak-bapak main Facebook. Aku jujur ya teman-teman, aku yang paling nggak seneng nengok ibu-ibu main sosial media. kenapa tuh? Karena gini, apa ya? Maksudnya itu kayak, aduh, kok ngalah-ngalahin anak-anak muda? Maksudnya tuh udah over, Pak. Over. Menurut aku udah terlalu over. Ibu-ibu main sosial media, bapak-bapak main sosial media, udah over. Mungkin mereka menarik perhatian yang masih lajang. Jadi bisa begitu. jadi. Jadi gini, kita aja yang anak muda, yang kayak aku gini misalnya gini, aku tuh nggak terlalu apa dengan sosial media tuh nggak terlalu gimana-gimana gitu kan. Mau ngeposting aja kita sekarang kan kalau dalam keadaan lesu muka atau bajunya belum mandi lah minimal kan nggak mau dipoto dan nggak mau diposting di mana-mana. Kalau mereka ibu-ibu dalam keadaan gimana pun tetap posting. Artinya kan kayak aduh nggak usah lah kayak gitu, main-main gitu tuh nggak usah, cukuplah sebatas WhatsApp aja udah, jangan merambah ke Facebook, Instagram, TikTok, wah lengkap begitu. Jadi maksud aku tuh jadi lebih aktif ibu-ibu, orang tua daripada anak muda nih main sosial media sekarang aku lihat jadi kalau apa ya, aku lihat di Facebook aku tuh, ibu-ibu, ya gimana nggak dicagil-cagil sama Itu. orang kayak gitu kan? Karena kalau bujangan itu sebenarnya banyak bikin ibu-ibu hilaf. Gini loh,
ibu-ibu nih cantik, terlihat cantik nih, bujangan melihat. Itu yang terjadi bukan pengen serius menikahi, ngerebut dari suaminya untuk dinikahin, bukan. Tapi ibu-ibu kalau terlihat cantik di sosial media, timbulnya nih bujangan pada nafsu semuanya gitu loh. Iya, Kayak jadi gitu. Jadi pengen nyobain gitu loh. Nah, itu masalah. pengen nyobain sama yang berpengalaman kan, jatuhnya kayak Kalau gitu. misalnya nih hamil misalnya atau terjadi hal yang itu kan mana mau tanggung jawab Ya gitu pada loh. intinya Kan kayak gitu. anak-anak muda yang kayak gitu tuh anak-anak muda yang nggak mau ngeluarin modal, Pak. Kenapa? Mau check in dibayari sama ibu-ibu, sama tante. Iya. Kalau hamil dia aman. Ada Coba suaminya kalau gitu sama kan. sama pacarnya sendiri, check in bayar dia yang bayar, terus nggak leluasa, ya kan? Itu udah pasti tuh yang itu gitu. Jadi aku udah apa ya, yang kalau ada anak muda yang suka-suka yang kayak gitu tuh, ya aku rasa 60% masih mau cari aman. Iya. Mau Larinya ngeluarkan ke nafsu. hasratnya pasti Kalau itu seandainya mau gimana? aman. Kalau seandainya nih, karena dirayu terus nih, karena kalau bujangan misalnya atau suami orang misalnya saling selingkuh, itu yang diincar cuma nafsu doang gitu lah. Nah, si ibu-ibu nih terlena kadang, suami aku ternyata nggak seperhatian ini pacar aku misalnya yang di sana gitu kan, yang di rumah ini sudah nggak menarik lagi misalnya. Nah, di situ adanya keinginan ibu-ibu nih untuk minta cerai misalnya ya. Akhirnya setelah cerai, coba ditanyain lagi nih bujangan, mau nggak dia masih ngelanjutin hubungan? Nggak bakal mau. Kebanyakan kayak gitu. Makanya ya karena nafsu aja tadi kan yang dicari kan. Makanya banyak terlena ibu-ibu. Jangan bangga kalau misalnya dicagil sama anak-anak muda gitu. Karena ya tujuannya beda. Kalau kamu cerai dari suamimu ya Boleh, silakan. tapi cari tadi kemana. kamu bakal jadi janda terus. Iya, Ya, benar. sulit menemukan yang mau, apalagi sudah punya anak satu, anak dua. Anak dua itu bukan apa ibaratnya, ibu-ibu punya anak dua, ada daya tariknya bikin orang tertarik, tapi bukan untuk serius ya, mungkin untuk nyicipin aja. Itu kalau anak muda misalnya. Makanya jangan terlalu terlena dengan sosial media, bahaya. Iya, makanya pesannya buat bapak ibu, ya ibu-ibu, bapak-bapak yang main sosial media, pintar-pintar main sosial media. Kadang gini main sosial media apa-apa lagi galau nih, ya posting, Curhat. iya lagi emosi, aduh. Jadi kan curhatnya udah beda nih. Sebelum-sebelumnya curhat ke suami atau ke Allah, ke Sudah Tuhan nangis gitu. lagi Lah kayaknya kan. sekarang ini udah wah luar biasa. Apa-apa diposting, kurang-kurangi lah yang begitu-begitu karena bukan fasenya lagi Bapak Ibu untuk main kayak gitu. Kalau main sosial media itu boleh. Ya kan kalau di Instagram boleh follow akun-akun media apa yang menambah wawasan informasi pengetahuan biar nggak dibodoh-bodohin sama anak-anak, ya kan? Karena gini, kita kan pinter-pinter nih anak-anak sekarang ngebodohin orang tua, ya kan? Mungkin bisa belajar dari sosial media, informasi-informasi digali kayak gitu. Makanya aku punya riset juga bang, kita ini yang sekarang generasi milenial, kemudian Gen Z, nanti akan menjadi orang tua. Ini kita bisa jadi kembali ke zaman dimana dulu kakek nenek kita ngedidik orang tua kita. Karena apa? Karena kan kita udah tahu semua celah-celah kebohongan anak-anak zaman sekarang tuh di mana. Iya. Contoh kecil gini, pernah nggak sih abang ngebohongin orang tua mau kerja kelompok? Padahal enggak, bener kan? Nah, next time kita jadi orang tua, anak kita ngomong mau kerja kelompok, Pak, oh enggak, bener kan? Karena udah, wah ini udah bohong nih. Terus apa lagi? Anak kita pacaran malam mingguan misalnya, ya kan? Bentar mau ini jalan-jalan ke sana kemari lah. Kita udah banyak pengalaman Bener. juga. Jadi makanya aku punya riset tuh, kita nanti akan menjadi orang tua, mungkin didikan kita akan lebih keras. Nah, gini, itu aku pernah temuin dengan aku punya kenalan cewek gitu kan. Jadi dia itu sekarang posisinya sering nangis dan nggak punya teman banyak dikarenakan apa? Orang tuanya itu selalu ngekang, selalu memantau, keluar bentar sama temennya suruh balik. Karena aku yakin sih itu awalnya karena orang tuanya dulu pernah degil juga gitu loh, pernah nakal juga gitu kan. Jadi kuncinya tuh sudah dipegang semuanya sama dia gitu loh. Iya, Jadi anaknya ini yang kasihan gitu. Intinya ini motivasi buat adik-adik yang masih dikekang sama orang tua. Kamu harus bersyukur dan kamu harus berterima kasih. Karena apa? Yang perlu kamu ketahui buat adik-adik, ya lebih mudah ngurusin 1000 ekor sapi dibandingkan 1 orang anak perempuan. Bener loh. Tujuannya sebenarnya baik tuh bang ya. Baik banget karena gini, kalau kamu sudah kehilangan kehormatan, artinya orang tua kamu gagal mendidik kamu. Intinya itu. Jadi bersyukur. Banyak contoh di mana-mana, ya. Banyak banget loh. Contoh di mana-mana banyak.
hancur gara-gara apa. Jadi orang tua kamu tuh sayang sama kamu. Jadi kamu tonton video ini kalau kamu ngerasa kamu masih dikekang sama orang tua kamu, biar kamu pikirannya terbuka. Jangan sampai salah persepsi, jangan salah penilaian dengan orang tua. Tapi tahu bang, mereka itu nggak terima. Yang pernah curhat ya, dia curhat tuh sering nangis, bahkan dia sampai ditunjukkan sayatan di tangannya karena dia kayak frustasi bang. Jadi frustasi karena apa-apa nggak bisa kayak temennya. Dia merasa galau, merasa menderita tuh di situ tuh karena kok aku nggak kayak teman-teman yang lain ya, dibebasin kesana kesini. Dia merasa kayak seolah-olah dia tuh dikekang. Nah, kita serba salah jadinya kan. Dia sampai mau bunuh diri tuh gara-gara kekangan orang tua yang tujuannya itu baik, bagus. Nah, itu lagi masalahnya. Nah, sekarang gini, kita bicara soal itu lagi ya. Karena gini, aku ngeliat ke keluargaku, ke aku aja lah, saudara-saudaraku. Aku 4 bersaudara. Ya, aku punya adik laki-laki 1 di bawah, udah tamat sekolah. Kakak aku 2 di atas. Satu pun mereka nggak ada yang dibolehin untuk merantau. Dan cuman aku yang dibolehin. Karena apa? Bukan. Karena apa? Karena orang tua aku udah tahu. Aku nih bakal punya batasan-batasan yang tanpa harus diingatin, mentalnya tanpa sudah bagus ya. bener. Jadi kenapa kamu berbeda dengan teman-temanmu? Karena gini, secara prinsip itu udah beda. Karena gini, teman kamu dia punya mental, punya keimanan, kalau kita bicara soal menahan diri itu di atas kamu. Kalau kamu dibebaskan sama orang tua kamu, bisa jadi kamu bablas, kamu hancur, jangan sampai menyesal kayak gitu. Jadi aku pun juga ngerasa gini loh, kenapa ya aku dari dulu nggak ikutin omongan orang tuaku. Meskipun aku dipercayain aku merantau gitu, tapi aku masih ngerasa menyesali gitu loh. Kenapa ya aku dari dulu nggak ngikutin omongan orang tua. Bener loh aku bilang. Karena apa ya? Coba deh, aku dari dulu tuh pengen ngenata hidup aku lagi dari awal gitu, dari nol. Pengen ngikutin omongan orang tua. Sekarang nyesel banget loh, sumpah. Nyesel banget, beneran. Jadi tolonglah pikir-pikirin dulu buat adik-adik semuanya yang rasa hidupnya dikekang sama orang tuanya. Ya, berpikir jauh-jauh. Orang tua kamu tuh sayang. Bener. Mereka sayang nggak mau tahu bang. Nah, itu mereka merasa menderita. Itu goblok namanya. Itu goblok. Itu goblok namanya. Berarti tipikal manusia yang begitu, tipikal manusia yang tunggu nabrak dulu baru sadar. Jangan sampai kayak gitu. Ya, kasihan kalau udah sampai ke situ, bahaya. Coba aku mau meminta pendapat dari abang nih. Misalnya nih, orang tua kan punya tujuan bagus ya. Dalam hal apapun orang tua itu umurnya lebih tinggi, lebih banyak lah waktu masa mudanya sudah pernah dilaluin, sehingga suatu hari nanti punya anak pengennya bahagia. Dan orang tua kadang memilihkan seorang cowok atau cewek untuk dinikahkan, untuk dijodohkan. Nah, itu aku ada setujunya sebenarnya, karena tujuan orang tua itu pengen anaknya bahagia. Tapi banyak yang nggak mau dijodohin, kadang nggak gitu. Oh, jadi perjodohan. Perjodohan itu gimana? Setuju nggak kalau perjodohan? Setuju aja sih sebenarnya. Karena gini, pilihanmu itu belum tentu terbaik untukmu. Bener loh. Baik di matamu belum tentu baik di mata orang lain. Buruk di matamu belum tentu buruk di mata orang lain. Intinya itu. Jadi kalau ada perjodohan, ya ingat nih teman-teman yang dijodohin, apalagi itu pilihan orang tua, ikutinlah karena itu yang terbaik. Iya, tujuannya baik. Ya, cuman kadang kan konfliknya gini, kita nih udah pacaran 3 tahun, 4 tahun. Nah, ending ceritanya dijodohin. Kan sakit. Memang sakitnya di awal. Nanti kamu bahagianya di akhir kok. Jadi kalau misalnya di posisi aku nih, pacar aku misalnya dijodohin gitu kan, ya aku udah monggo silakan, nggak apa-apa, karena mungkin itu yang terbaik untukmu. Itu jawaban dari doa-doamu selama ini. Itu aja positifnya. Karena kan mungkin dia berdoa, ya Tuhan, kasih aku jodoh yang terbaik, yang bagus, bertanggung jawab, ya kan? Dikabulkan sama Tuhan melalui pilihan orang tua. Itu benar, gitu logikanya. Nah, jadi siapapun itu coba berpikirnya jangan satu sisi, 2 sisi, 3 sisi, 4 sisi. Jadi hidup ini biasakan punya, kalau kita aplikasikan ke perencanaan,
hidup ini jangan memiliki perencanaan yang cuma satu. Kalau dari pakai abjad, kita harus punya prinsip itu memiliki perencanaan dari A sampai Z. Jangan mentok di C sampai Z. Kalau mau berhasil kayak gitu. Dan aku juga lagi nyoba sih sebenarnya. Jadi kalau ini aku gagal, aku bisa ke B gagal bisa ke C gagal bisa ke D, kayak gitu. Jadi melatih pikiran kita untuk memiliki pemahaman yang luas. Intinya seperti itu. Banyak-banyak bergaul dengan orang-orang yang punya banyak pengalaman. Jadi bicara soal pengalaman pun, kita tidak harus memiliki pengalaman yang sama. Kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Kita udah tahu dia udah pernah masuk jurang belok ke kanan, jangan ikut belok ke Kita kanan. ambil pelajaran aja sih. Dan Bener banget. Itu jadi pengalaman kita juga. jangan Karena- kita nyoba. Jangan, namanya goblok. Kalau gitu tuh goblok. Kalau kayak gitu. Nah intinya itu pesannya buat adik-adik atau kawan-kawan semuanya di luar sana yang masih galau tentang perjodohan, tentang ini itunya galau ya. Monggo tonton video ini. Pakai logika lah intinya. Iya, Karena sesuatu kalau kita pakai perasaan, walaupun nih sebenarnya ini nggak bakal bisa bikin kita bahagia nih. Tapi karena kita udah memakai perasaan begitu mendalam, nggak dipakai lagi logika warasnya, nggak dipakai lagi. Akhirnya ya udah apa adanya. Setelah menikah misalnya nih, ternyata beda, ya kan? Beda itu yang bikin orang pisah, cerai kan. Ya karena awalnya nggak pakai logika. Kalau logika tuh beda. Setelah menikah dengan si dia ini, apakah nanti bakal ada kebahagiaan? Nah, kita lihat sumbernya dari mana dulu gitu loh kan. Kan itu logika ya. Iya. Tapi hati-hati juga dengan perjodohan. Karena memang balik lagi yang kayak aku bilang tadi, nggak selamanya yang kita anggap baik itu baik di mata orang lain. Balik lagi ke orang tua juga sama. Kayak gitu. Ada juga kok kasus dijodohin tapi ujung-ujungnya juga nggak bagus. Iya banyak juga. Ujung-ujungnya KDRT juga. Gimana dengan pilihan orang tua? Kan gitu. Itu Artinya berarti- apa? Ada ada pendalaman khusus. Iya benar. Intinya seperti itu. Itu biasanya orang tua tuh kan nggak, kalau orang sudah tua itu ya, udah berumah tangga, sudah bertahun-tahun dia ya nggak kemana-mana di situ aja. Pengalaman hidupnya mungkin banyak, tapi untuk perkembangan zaman dia nggak ngikutin. Dia cuma di desa itu aja dan pengennya yang terbaik di desanya cuma ini gitu loh. Sedangkan anak kan kadang lebih pintar gitu. Jadi sebenarnya banyaknya perjodohan itu karena mungkin orang tuanya punya teman, anaknya belum nikah, anaknya bagus. Lebih sering kayak gitu kejadiannya. Ya kan, bener kan? Sedangkan orang tua nggak tahu anak nih kadang bobroknya kayak apa atau Benar. bagusnya yang nggak orang tua nggak tahu, banyak juga nggak tahu. Makanya aku kalau di tongkrongan, kalau teman aku punya adik misalnya gitu, adik perempuan. Nah, dalam tongkrongan aku tuh ada satu orang yang suka sama adik yang teman aku ini. Aku support. Justru aku bilang gini sama abangnya gitu kan. Lebih bagus kau lebih tahu dari awal buruknya pacar adikmu yang sekarang daripada kau mensetujui pacar dia yang kau nggak tahu buruknya bagaimana. Logika kan, masuk kan? Artinya gini, lah aku udah tahu, ini kan teman tongkrongan aku suka sama adik aku misalnya gitu. Aku udah tahu buruknya gimana. Bener kan? Iya. Kalau pacar adik aku yang lain misalnya, kan di depan kita aja manis. Pamitan sama kita. Di luar kita nggak tahu kita digebukin sama dia, dipukulin apa di mana diapain, kan bener kan? Iya. Nah, ini seperti itu, teman-teman. Tentu kontra juga, iya kontra. Maksudnya tuh ada yang tidak setuju, iya boleh, kan gitu. Tergantung kita mau lihat yang mana gitu kan. Intinya kita masih bisa berpikir, masih bisa melihat orangnya, masih bisa mendalami, ya silakan dalamin gitu. Itu sih kalau soal-soal begitu-begitu bang. Balik lagi ke kepribadian abang lah ya, Iya. tentang pacar tadi gimana? Selanjutnya inginnya gimana? Yang aku bilang tadi, aku tuh udah di titik pasrah sebenarnya bang. Pasrah aja ya. Iya, jadi apa ya? Ini kendalanya di mana? Di orang tua? Kalau kendala kita belum menemukan kendala, tapi kalau kendala itu aku rasa emang di agama sih bang. Di agama kan? Apakah ada kemungkinan si wanitanya ikut? Oh kalau itu aku belum bisa jawab sebenarnya. Belum bisa. Sensitif. Tapi itu harus diomongin bang. Bener. Itu hubungan udah berapa lama? 3 tahun. 3 tahun, udah lama banget. Itu kenapa nggak diomongin dari awal kan? Karena kan awalnya belum ada kepikiran buat mau nikah kan. Sampai sekarang pun juga belum ada kepikiran. Jalannya kok nyaman Iya, gitu kan? belum ada mau rencana mau nikah tuh belum ada gitu. Cuman ya intinya jalan dulu aja. Jalanin sambil berdoa. Intinya yang aku bilang tadi, kalau memang
bukan dia jodohnya, ya pisahkan dengan cara yang baik-baik. Tapi kalau emang dia jodohnya, permudahkanlah, minta sama Allah kayak gitu. Ya tinggal menunggu aja bang, jawaban mana yang dijawab sama Allah. Kalau nggak jodoh ya maka dipisahin dengan cara baik-baik kan gitu. Aku lebih kepada udah nyerahin ke atas aja karena di luar prediksi. Tapi gini bang, di umur 25 itu harus bisa mempertegas sebuah apa ya namanya, kita mau serius atau enggak, kita mau ngambil keputusan yang mana ini dimulai dari abang dulu sebenarnya. Nggak, aku sih belum punya itu sih bang. Sebenarnya kalau dijawab pengen nikah, siapa sih nggak pengen nikah? Teman-teman aku satu tongkrongan udah banyak yang nikah kan gitu. Mungkin aku sendiri mungkin yang belum nikah. Cuman ya udahlah. Jadi kan abang kan sekarang pasrah nih, pasrah aja gitu kan. Di jalan, oke kita jalanin dan pasrah. Masukan sih buat aku. Iya. Diomongin berdua nih, hubungan nih, diomongin berdua. Udah pernah sebenarnya. Terus kita mau kemana? Mau ke A atau ke B? Jangan tengah-tengah, nggak bisa. Karena gini, bakal banyak materi, uang, misalnya ya, uang abang atau uang si ceweknya itu bakal terbuang sia-sia. Bahkan perasaan itu bakal tersakiti, waktu juga bakal habis di situ gitu. Nah, gimana caranya biar uang, materi tadi, terus waktu, rasa sakit hati itu nggak ada, dan itu nggak dialami nanti. Maksudnya ya kita kita alihkan ke orang lain. Kita ambil keputusan, ya udah saat ini mungkin kita nggak bisa ngejalanin yang lebih panjang. Misalnya ini cuma masukan aja ya. Kita baik-baik kita tetap berteman, kita bisa ketemu kapan aja, tapi hubungan kita kayaknya gini gitu. Misalnya kayak gitu. Kalau saya sih ya gitu kan. Kita bakal menjadi sahabat yang benar-benar ya udah baik terus, dan jangan sampai waktu kita, perasaan kita tersia-siakan, ya kan? Karena endingnya kita bakal ketemu nggak? Kalau bakal ketemu lanjut nggak apa-apa. Kalau nggak ketemu sayang banget tuh waktunya tuh. Kalau misalnya bicara soal waktu, udah pasti banyak waktu yang dibuang ya. 3 tahun kan? Ya kemudian kalau perihal duit, materi, per bulan itu kalau untuk berdua ya, mungkin aku rasa 5 juta sebulan pak, berdua. Jadi kalau kali 3 tahun 36 250 juta lebih. Udah bisa pesta kan harusnya, udah bisa nikah kan. Nah maksudnya apa? Artinya apa ya? Aku memang tipe kalau orang yang baru ini sih aku memang mentok di Agama ya? Udah menyerahkan semuanya ke atas, udah terserah. Karena udah jelas ya, maksudnya waktu kebuang, duit kebuang, Nah, itu. kan gitu. Udah jelas maksudnya gitu. Menentukan sesuatu, memutuskan sesuatu tuh aku belum. Tentukan Belum bisa baik-baik. sebenarnya. Itu penting banget. Udah pernah diobrolin tuh pernah sebenarnya bang. Cuman masalahnya kan gini, aku pribadinya harus siap dulu. Siap menerima tabungan ya. dulu. Tabungan. Ya. Ya gimana abang mau nabung kalau? Karena gini, ending obrolan kami itu gini. Ini bisa jadi, maksudnya gini, mau di ranah serius pak. Oke aku datang nih ke orang tuanya. Kalau orang tuanya setuju, misal ya, ini contoh ya, misal ya, si perempuan yang ikut aku bang, ya kan dia pindah agama. Pindah agama kan? Iya. Setuju nggak kira-kira? Iya kalau ini gini, orang tuanya setuju, terus orang tuanya bilang kapan mau dinikahin. Lah kalau aku ini gitu. belum ada, nah aku bakal bicara, bakal ngobrol ke orang tuanya. Kalau tabungan aku udah cukup, pak. Itu nggak kelamaan abang? Enggak sih, karena gini. Enggak ya? Menurut aku nikah tuh ibadah bang, Iya. ya kan, pasti dipermudah, pasti itu bang. Karena gini, intinya masa ibadah dipersulit sama Allah kan nggak mungkin pak. Nah jadi aku tuh ya udah jalanin dulu, maksud aku bukan jalanin, ya tabungan aku ada cukup kan gitu. Kan udah jelas hitung-hitungannya yang aku bilang tadi. Itu sinamot lain, pesta lain, mahar lain. Nah, kemudian peralatan kamar dan sebagainya lain lagi. Ya hitung-hitung ya lumayan lah, Pak. Lumayan apalagi dia S1 kan. Jabatan di kantor juga lumayan kan gitu. Berarti kan udah bisa dilihat nih ini sinamotnya udah berapa gitu kan. Nah, jadi kalau untuk ngumpulin itu ya kalau aku yang udah punya niat, udah memang bener-bener mau kan gitu. Kalau perencanaan sih pengennya tahun ini. Oh tahun ini. Pengennya kan gitu. Cuman kan belum tahu nih ke depannya bagaimana kan gitu. Nah jadi
ya tinggal nunggu tabungan dulu aja. Jawabannya itu sih sebenarnya endingnya. Berarti masalah pindah agama itu nggak jadi masalah ya? Kalau ditanya akunya yang bakal pindah, itu gimana ya bang? Karena gini, kalau aku jawab berat, ya otomatis dia juga jawab berat pak. Gitu, Nggak Bang. bisa kalau kayak gitu. Karena endingnya yang aku bilang tadi bisa menentukan nanti ketika aku sudah berbicara sama orang tuanya. Itu endingnya di situ. Gitu. Yang dia mau pindah atau tidak, gitu. Nggak mencoba untuk berbicara sekarang dan kita tentukan tahun depannya misalnya kan tuh untuk Udah dibicarakan. Jadi jawaban dia tuh gini bang. Oke, kita ngobrol sama orang tua aku. Kalau orang tua aku aman, maksudnya kan, ya aku kan mencoba untuk gimana caranya. Maksudnya gini, mencoba untuk mau nggak kira-kira biar jadi ibadah gitu kan. mau nggak kira-kira orang tuanya meridoi anaknya ikut sama aku, kan gitu, ya kan? Jadi jawaban itu kau persiapkan dulu dirimu, tabunganmu. Kalau udah, kita sama-sama ngobrol. Di situ nanti jawabannya. Jadi intinya gitu bang. Jadi kalau kami ngobrol berdua tuh siapa yang mau ikut, siapa yang enggak, itu belum itu sensitif pak. Tapi kan maksudnya kan aku nih yang mencoba duluan, bukan dia yang nyoba aku kan. Tapi kan aku sebagai laki-laki yang bertanggung jawab gitu loh. Jadi kalau dibilang aku yang pindah kan belum tahu nih pak, bagaimana. Bisa Kan jadi gitu. berarti ya. Enggak. Ya. Ya, nggak bisa beda, Bang. jawaban ini. Sensitif sih bang, ini sensitif sih sebenarnya. Bahaya nih, bahaya. Enggak, karena aku ntar ngenaknya sama teman-teman yang nonton yang non muslim kan, kok semudah itu dinolak kayak gitu kan. Makanya aku bilang ketemunya nanti jawabannya di Setelah pertemuan. Nah, nanti kalau udah ada jawaban pertemuan aku datang ke sini lagi. Ntar kita obrolin lagi perihal itu. Oke. Ini video jadi saksi nih videonya. Beneran. Kalau aku masih di Jambi ya. Oke. Giri. Jadi ini udah Valentine ya bang ya. Iya, Valentine. Menurut abang gimana kalau Valentine ya zaman sekarang? Kalau zaman sekarang tuh gila-gilaan sih aku lihat Valentine-nya. Coklat. Ke hotel ya. Macam, aduh, itu aku nggak ngelihat ya. Aku nggak minta data itu ya kemarin ya. Nggak mencoba ke sana juga? Nggak. Oh enggak. Nggak. Kirain Nggak tanggal nyoba. 14 kemarin Aku yang gitu-gitu nggak ikut-ikutan. habis nyoblos ke sana tuh. Wah bahaya itu. Atau sebelum nyoblos saling sana gitu. Itu nyoblos 2 kali itu namanya. Oh iya. Nyoblosnya 2 kali tuh. Itu nggak arah ke sana. Kalau untuk ngeliat anak-anak zaman sekarang sebenarnya Kasih sayang bisa kapan saja. karena gini sih bang, gitu kan. aku udah terdoktrin dari kecil, dari dulu kan, sama guru-guru agama, sama orang tua. Valentine itu bukan budaya kita yang muslim. Mohon maaf ya teman-teman, mohon maaf. Karena aku dari dulu dicekokin itu terus pak. Maksudnya cekokin tuh kayak dikasih masukan ya, ini Valentine bukan kita ya. Bukan, Ini, ya memang jadi aku sekarang ini nolak banget gitu kan. Jadi kalau kayak kemarin kan, ya kemana aku ditanya sih sama dia, kau nggak ada ngucapin Valentine ya, atau nggak ada inisiatif buat beli ini? Enggak, aku bilang. Apaan hari kasih sayang? Tiap hari mah hari kasih sayang, aku bilang. Aku jawabnya kayak gitu. Sumpah. Jadi ya kalau ngeliat anak-anak zaman sekarang juga, teman-teman aku di kantor juga masih coklat apa segala macam tuh, dia dibeliin coklat tuh sama ininya gitu kan. Aku bodoh amat ah. Aku bilang kayak gitu, bukan aku nggak mampu beli coklat ya. Lebih dari itu aku bisa beli ya gitu kan. Cuman kan masa kita ngasih coklat cuman di hari kasih sayang Valentine gitu kan, bisa di hari-hari lain. Hari ini juga bisa aku beliin. Cuman jangan di momen itulah kan gitu. Nah jadi aku masih dicekokin gitu sih bang, masih termindset. Wah ini bukan budaya kita, dari dulu dari kecil kan gitu-gituin terus kan. Bukan nggak toleransi, bukan gitu. Cuman emang dari dulu aku pacaran nggak pernah ikut-ikutan gitu. Valentine tuh nggak pernah ikut-ikutan pak. Ya itulah kalau seputar Valentine zaman-zaman sekarang, luar biasa perkembangannya. Mungkin hotel-hotel penuh. Iya. Bukan cuma Valentine aja bang, malam minggu aja udah pada penuh tuh, yang harga 150.000. Nggak paham lagi aku ngeliatnya begitu-begitu, luar biasa. Jadi pergaulan zaman sekarang tuh beda banget ya. Beda sih bang. Jadi kalau apa ya, sekarang ini para suhu, iya. Para suhu udah berlaga menjadi seorang yang cupu. Nah, terus? Yang cupu sok-sokan jadi suhu. Oh gitu.
Baru mulai ya. Yang suhunya udah Yang pensiun. suhunya udah pada pensiun. Aduh, yang cupu sosok jadi suhu. Norak lo. Jadi itulah bang. Makanya kalau kita main ke klub malam ya kan, ajojing, lihat nih banyak anak-anak ABG bang. Anak-anak baru tamat sekolah, ada yang anak sekolah juga ada gitu-gitu kan. Jadi alah. Itu sih yang melihatnya. Pergaulan bebas di zaman sekarang kan memang kayak gitu, Bang. Kebebasan bang. Ya. Bukan bebas lagi tapi kebebasan.